Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai analisis tren dan analisis perbandingan laporan keuangan. Saya sendiri Novita Ramadhani NPM 022, teman saya Revita Alexandra Putri NPM 020, Yesi Erika Pertiwi NPM 016, Erna Avandi NPM 054, dan Putri Aulia Rahmi NPM 099. Saya Novita Ramadhani NPM 022 akan menjelaskan untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai analisis tren. Analisis tren merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Dalam analisis tren perbandingan ini biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan dua analisis, yaitu menggunakan analisis horizontal dan dinamis. Data yang digunakan dalam analisis ini yaitu menggunakan data tahunan atau periode yang digunakan biasanya hanya 2 atau 3 periode saja. Hal ini disebabkan karena jika lebih dari 3 periode akan mengalami kesulitan untuk menganalisis lebih cepat. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu di sini terdapat contoh neraca perbandingan pada PT Rai Ibrahim Tbk. Nah, dalam menentukan analisis tren ini, kita harus menentukan terlebih dahulu tahun pembandingnya. Kemudian kita carikan tahun indeksnya. Di sini terdapat rumus untuk mencari angka indeks. Rumusnya yaitu tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Contohnya di sini pada kas, coba kita masukkan ke rumus untuk mencari angka indeks, yaitu di sini tahun pembandingnya yaitu tahun 2004. Nah, di sini tahun dasarnya itu 2003. Lalu kita masukkan angkanya, yaitu tahun 2004 yaitu 140 dan tahun 2003 itu 100. Jadi 140 dibagi 100 dikali 100%. Maka di sini perbandingannya untuk kas 2003 dan 2004, uang kas akhir tahun 2004 berjumlah 40% lebih besar dari uang kas akhir tahun 2003. Begitupun seterusnya, itu sama cara penghitungannya. Di sini tahun 2005 yaitu tahun pembandingnya tahun 2005 dan tahun dasarnya itu sama, 2003 dikali 100. Di sini tahun 2005 itu kasnya 150 dan tahun 2003 100 dikalikan 100%. Nah, hasilnya 150%. Perbandingannya kas tahun 2005 berjumlah 50% lebih besar dari uang kas akhir tahun 2003. Kemudian untuk tahun 2006 itu sama, tahun dasarnya tahun 2003, tahun pembandingnya 2006, kemudian dikali 100%. Untuk tahun 2006 yaitu 80, tahun 2003 nya itu 100, kemudian kali 100%, hasilnya 80. Maka untuk perbandingan kasnya tahun 2006 yaitu berjumlah 20% lebih besar, lebih kecil dari tahun 2003. Kemudian dengan piutang itu rumusnya sama, menggunakan rumus yang tadi, yaitu angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi tahun dasar kemudian dikali 100%. Kita masukkan angkanya. Tahun pembanding itu 680 dan tahun 2003 tahun dasarnya yaitu 690, kemudian dikalikan 100%, hasilnya 126%. Maka perbandingannya di sini piutang pada tahun 2004 berjumlah 26% lebih besar piutang akhir tahun 2003.
Selanjutnya untuk tahun berikutnya yaitu sama, tahun 2005, yaitu tahun pembandingnya di sini 500.500 dibagi tahun dasarnya 2003 yaitu 640 dikalikan 100%, hasilnya 93%. Maka di sini untuk perbandingannya yaitu tahun 2005 berjumlah 7% lebih kecil dibandingkan dengan utang akhir tahun 2003. Untuk yang selanjutnya itu sama, tahun 2006 itu tahun pembandingnya sebesar 540 dibagi tahun dasarnya 540 dikalikan 100% sama dengan 100%. Maka perbandingannya di sini piutang akhir tahun 2006 tidak mengalami perubahan dibanding terhadap piutang akhir tahun 2003. Saya Putri Aulia Rahmi, NPM 099 akan melanjutkan presentasi tentang laporan laba rugi perbandingan. Laporan laba rugi perbandingan PT Rai Ibrahim Tbk per 31 Desember 2003 dan 2006, di mana pada akhir tahun 2004 sebesar Rp2.850, sedangkan penjualan pada tahun 2003 adalah 2.600. Maka angka indeksnya adalah didapat dari tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Jadi Rp2.850 dibagi Rp2.600 dikali 100% sama dengan 110%. Penjualan akhir tahun 2004 sebesar 110% di penjualan tahun 2003. Yang kedua, penjualan akhir tahun 2004 naik sebesar 10% jika dibandingkan dengan penjualan akhir tahun 2003. Penjualan akhir tahun 2004 berjumlah 10% lebih besar dari penjualan akhir 2003. Kemudian untuk penjualan pada tahun 2005 sebesar 3.000, sedangkan penjualan tahun 2003 adalah 2.600. Maka angka indeksnya adalah 3.000 dibagi 2.600 dikali 100%, yaitu 115%. Yang pertama, penjualan akhir tahun 2005 sebesar 115% dari penjualan tahun 2003. Penjualan akhir tahun 2005 naik sebesar 15% jika dibandingkan dengan penjualan akhir tahun 2003. Yang ketiga, penjualan akhir tahun 2005 berjumlah 15% lebih besar dari penjualan akhir tahun 2003. Selanjutnya untuk penjualan pada akhir tahun 2006 sebesar 3.400, sedangkan penjualan tahun 2003 adalah 2.600. Maka angka indeksnya adalah 3.400 dibagi 2.600 dikali 100% menghasilkan 131%. Yang pertama, penjualan akhir tahun 2006 sebesar 131% dari penjualan tahun 2003. Tahun 2006 naik sebesar 31% jika dibandingkan dengan penjualan akhir tahun 2003. Penjualan akhir tahun 2006 berjumlah 31% lebih besar dari penjual akhir tahun 2003. Biaya penjualan pada akhir tahun 2004 sebesar Rp530, sedangkan biaya penjualan tahun 2003 adalah Rp500. Maka angka indeksnya adalah Rp530 dibagi Rp500 dikali 100% sama dengan 106%.
Biaya penjualan akhir tahun 2004 sebesar 106% dari biaya penjualan tahun 2003. Biaya penjualan akhir tahun 2004 naik sebesar 6% jika dibandingkan dengan biaya penjualan akhir tahun 2003. Biaya penjualan akhir tahun 2004 berjumlah 6% lebih besar dari biaya penjualan akhir tahun 2003. Kemudian biaya penjualan pada akhir tahun 2005 sebesar 550 rupiah. Sedangkan biaya penjualan tahun 2003 adalah 500 rupiah. Maka angka indeksnya adalah 550 rupiah dibagi 500 rupiah dikali 100% sama dengan 110%. Biaya penjualan akhir tahun 2005 sebesar 110% dari biaya penjualan tahun 2003. Biaya penjualan akhir tahun 2005 naik sebesar 10% jika dibandingkan dengan biaya penjualan akhir tahun 2003. Biaya penjualan akhir tahun 2005 berjumlah 10% lebih besar dari biaya penjualan akhir tahun 2003. Untuk laba bersih pada akhir 2004 sebesar Rp700, sedangkan penjualan tahun 2003 adalah Rp440. Jadi angka indeksnya adalah Rp700 dibagi Rp440 dikali 100% sama dengan 160%. Laba bersih akhir tahun 2004 adalah 160% dari laba bersih tahun 2003. Laba bersih akhir tahun 2004 naik sebesar 60% jika dibandingkan dengan laba bersih akhir tahun 2003. Laba bersih akhir tahun 2004 berjumlah 60% lebih besar dari laba bersih akhir tahun 2003. Sementara itu, untuk laba bersih pada tahun 2005 sebesar Rp780, sedangkan penjualan tahun 2003 adalah Rp440. Maka angka indeksnya adalah Rp780 dibagi Rp440 dikali 100% adalah 177. Analisis perbandingan laporan keuangan. Analisis perbandingan laporan keuangan ada dua, yaitu yang pertama analisis horizontal atau analisis dinamis, dan yang kedua yaitu analisis vertikal atau analisis statis. Dalam analisis horizontal, yang dibandingkan adalah laporan keuangan untuk beberapa periode. Sedangkan analisis vertikal adalah jika kita hanya membandingkan satu pos dengan pos yang lain dalam satu laporan keuangan dan hanya meliputi satu periode laporan keuangan. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dari analisis horizontal jika dibandingkan dengan analisis vertikal. Dalam analisis horizontal, kita akan tahu terjadinya perubahan-perubahan terhadap komponen laporan keuangan dari periode ke periode lain, seperti misalnya kenaikan atau penurunan komponen-komponen yang ada di dalam laporan keuangan. Sementara itu, dalam analisis statis, hal tersebut tidak terlihat. Kemudian, laporan analisis horizontal akan mempermudah kita untuk mengambil keputusan. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sehubungan dengan perubahan yang terjadi. Perubahan terjadi perlu diketahui untuk melihat perkembangan keadaan keuangan suatu perusahaan. Setelah perubahan ini diketahui, apakah terjadi kenaikan atau penurunan atau tetap, dan dapat pula diketahui sebab-sebab terjadinya perubahan tersebut. Saya Erna Alpandi, NPM 054, ingin melanjutkan materi mengenai faktor perubahan dalam laporan keuangan untuk suatu periode. Nah, sebelumnya, perubahan-perubahan apa saja sih yang perlu diketahui atau yang mungkin terjadi untuk melihat perkembangan keadaan keuangan suatu perusahaan? Akankah perusahaan itu mengalami kenaikan, penurunan, atau tetap? Nah, di sini perlu diketahui sebab-sebab terjadinya perubahan tersebut. Di antaranya yang pertama, adanya perolehan aktiva baru. Kemudian yang kedua, adanya pengurangan aktiva seperti pelunasan utang piutang. Yang ketiga, berubahnya bentuk aktiva dari tetap ke lancar. Yang keempat, adanya perubahan yang diakibatkan oleh laba rugi perusahaan yang tergambar dari penghasilan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan.
Dan yang terakhir kelima, adanya penambahan atau pengurangan modal atau saham dan perubahan-perubahan lainnya. Nah, di sini perubahan atau komponen-komponen ini yang nantinya akan menyebabkan atau mempengaruhi keadaan keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai hasil analisis sifat dan tendensi perubahan yang terjadi pada perbandingan laporan keuangan. Nah, perlu diketahui hasil analisis ini dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu jumlah dalam rupiah. Yang kedua, jumlah penurunan dalam rupiah. Yang ketiga, jumlah kenaikan dalam rupiah. Dan yang keempat, perbandingan dalam persentase. Yang kelima, perbandingan dalam bentuk rasio. Kemudian, agar analisis perbandingan laporan keuangan ini dapat dilakukan dengan baik, maka perlu dibuatkan kolom-kolom terlebih dahulu yang tujuannya agar lebih baik dan agar lebih mudah untuk melihat dan membandingkan satu dengan lainnya. Nah, kemudian bentuk kolom-kolom dalam analisis perbandingan secara horizontal dapat dilakukan dengan berbagai cara yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Saya Yesi Erika Pertiwi, NPM 016 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Erna Avandi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca perbandingan dan laporan laba rugi PT Rei Ibrahim pada tanggal 31 Desember tahun 2006 dan tahun 2007 dalam jutaan. Nah, di sini terdapat perubahan-perubahan yang terjadi dalam pos-pos neraca. Yang pertama ada sisi aktiva lancar. Di sisi aktiva lancar ini terdapat total aktiva lancar yang terjadi penurunan sebesar 40 juta atau sekitar 3,9% dari tahun 2006 sebesar 1 juta 40 rupiah menjadi 1 juta pada tahun 2007. Kemudian pada sisi aktiva tetap terjadi total aktiva tetap meningkat sebesar 1 juta 650 rupiah atau sekitar 25,5% dari tahun 2006 sebesar 6 juta 600 rupiah menjadi 8 juta 250 rupiah pada tahun 2007. Nah, hal ini disebabkan karena penambahan aktiva tetap lebih besar dari yang dikeluarkan. Terjadi juga penurunan pada total aktiva lain sebesar 110 juta atau sekitar 25% dari tahun 2006 sebesar 360 juta menjadi 250 juta pada tahun 2007. Nah, hal ini disebabkan karena adanya sebagian komponen aktiva lainnya yang sudah selesai seperti bangunan dalam proses. Kemudian total aktiva yang meningkat ini sebesar 1.500.000 rupiah atau sekitar 18,8% dari tahun 2006 sebesar 8 juta menjadi 9.500.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah aktiva secara keseluruhan. Yang ketiga ada pada sisi pasiva lancar ini terjadi penurunan pada total utang lancar sebesar 250 juta atau sekitar 31,1% dari tahun 2006 sebesar 800.000 menjadi 550.000 pada tahun 2007. Nah, hal ini disebabkan karena adanya utang yang sudah jatuh tempo atau lunas yang lebih besar ketimbang memperoleh utang baru. Nah, kemudian ada juga sisi utang jangka panjang. Ini total utang jangka panjangnya menurun sebesar 200 juta atau sekitar 4% dari tahun 2006 sebesar 4.750.000 menjadi 4.950.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan utang jangka panjang lebih kecil ketimbang pelunasannya. Nah, di sisi ekuitasnya, total ekuitasnya ini meningkat sebesar 1.550.000 rupiah atau sekitar 63,3% dari tahun 2006 sebesar 2.450.000 rupiah menjadi 4 juta pada tahun 2007. Nah, hal ini disebabkan karena adanya semua komponen ekuitas seperti modal, setor, dan cadangan laba meningkat. Jadi total pasiva ini terjadi peningkatan sebesar 1.500.000 rupiah
atau sekitar 18,8% dari tahun 2006 sebesar 8 juta rupiah menjadi 9.500.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena adanya sebagian utang ini berkurang jumlahnya ketimbang bertambahnya ekuitas. Kemudian slide selanjutnya mengenai laporan laba rugi perbandingan PT Rai Ibrahim Tbk ini per 31 Desember tahun 2006 dan 2007 dalam ribuan. Dalam laporan laba rugi ini terdapat perubahan-perubahan yang terjadi dalam pos-pos. Yang pertama, penjualan meningkat 1.400.000 atau sebesar 16,5% dari tahun 2006 sebesar 8.500.000 menjadi 9.900.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan barang yang dijual dan laku di pasaran. Kedua, harga pokok penjualan meningkat 1.100.000 atau sebesar 17,6% dari tahun 2006 sebesar 6.250.000 menjadi 7.350.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena seiring dengan meningkatnya penjualan. Kemudian laba kotornya ini juga meningkat sebesar 300.000 atau sebesar 13,3% dari tahun 2006 sebesar 2.250.000 menjadi 2.550.000 pada tahun 2007. Nah, hal ini disebabkan juga karena adanya penjualan yang meningkat. Jadi total biaya operasi meningkat juga 130 juta atau sebesar 12,2% dari tahun 2006 sebesar 1.065.000 menjadi 1.195.000 pada tahun 2007. Nah, hal ini disebabkan karena adanya penambahan biaya seperti biaya administrasi dan umum dan biaya penjualan dan biaya lainnya. Nah, kemudian laba kotor operasinya juga meningkat sebesar 170.000 atau sebesar 14,4% dari tahun 2006 sebesar 1.185.000 menjadi 1.355.000 pada tahun 2007. Nah, hal ini disebabkan karena adanya penjualan yang meningkat. Ada pula penyusutan yang meningkat sebesar 50 juta atau sebesar 12,5% dari tahun 2006 sebesar 400.000 menjadi 450.000 pada tahun 2007. Dalam hal ini disebabkan karena adanya penambahan aktiva tetap. Kemudian pada pendapatan bersih operasi ini juga meningkat sebesar 120.000 atau sebesar 15,3% dari tahun 2006 sebesar 785.000 menjadi 905.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan penjualan. Nah, kemudian laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT meningkat sebesar 230.000 atau sebesar 27,1% dari tahun 2006 sebesar 850.000 menjadi 1.080.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena adanya penjualan yang meningkat. Nah, untuk total biaya bunga ini menurun sebesar 250.000 atau sebesar 28% dari tahun 2006 sebesar 250.000 menjadi 180.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena jumlah utang bank yang berkurang atau lunas. Kemudian laba sebelum pajak atau EBT ini meningkat sebesar 300.000 atau sebesar 50% dari tahun 2006 sebesar 600.000 menjadi 900.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena peningkatan pada penjualan. Kemudian pada laba sesudah bunga dan pajak itu meningkat sebesar 240.000 atau sebesar 50% dari tahun 2006 sebesar 480.000 menjadi 720.000 pada tahun 2007. Hal ini disebabkan karena peningkatan penjualan. Saya Revita Alexandra Putri NPM 020 akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu ada contoh kasus. Di sini kelompok kami memilih contoh kasus Jiwasraya publikasikan laporan keuangan tahun 2020 peroleh opini wajar.
Pada PT Asuransi Jiwasraya Persero ini menerbitkan laporan keuangan tahun 2020 memperoleh opini wajar. Dalam laporan keuangan tersebut tidak terdapat catatan perolehan premi dan pembayaran klaim. Jiwasraya mencatat bahwa nilai investasi pada tahun 2020 senilai 2,1 triliun berkurang hingga 85,6% dari sebelumnya 14,9 triliun. Instrumen investasi yang tersisa pun hanya deposito berjangka senilai 547,8 miliar serta bangunan dan tanah untuk investasi senilai 1,4 triliun. Pada tahun 2019, Jiwasraya masih mencantumkan investasi instrumen lainnya seperti pada saham senilai 1,65 triliun, reksadana 1,65 triliun, obligasi 692,8 miliar, medium term notes 473,9 miliar, surat berharga negara 3,15 triliun, efek beragun aset 12,1 miliar, penyertaan langsung 777,8 miliar, dan pinjaman polis 89,2 miliar. Meskipun nilai investasinya menurun, hasil investasi Jiwasraya pada tahun 2020 justru mencatatkan kinerja positif. Tahun lalu, Jiwasraya membukukan hasil investasi 33,5 miliar berbalik untung dari 2019 yang merugi 896,1 miliar. Berbagai capaian kinerja itu membuat Jiwasraya mencatatkan kerugian 4,4 triliun pada tahun 2020 dan nilai kerugiannya berkurang menjadi 2,27% dari 2019 yang merugi 4,14 triliun. Selanjutnya, analisis kasus. Jiwasraya publikasikan laporan keuangan tahun 2020 peroleh opini wajar. Jadi, pada PT Asuransi Jiwasraya Persero ini terlihat perbandingannya dari tahun 2019 dan 2020. Yang paling mencolok dalam perbandingannya yaitu pada instrumen investasi tahun 2019 yang menaik senilai 1,65 triliun, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 2,1 triliun berkurang hingga 85,6%. Penurunan tersebut dikarenakan tidak tercantumnya nilai premi, klaim, dan sejumlah instrumen investasi yang merupakan bentuk implementasi dari PSAK 58 dalam penyampaian laporan keuangan tahun 2020. Walaupun menurun, tetapi dalam investasinya memberikan dampak yang positif, sehingga pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.